Halo teman-teman, kita masuk ke bagian yang part kedua, yaitu kita akan bahas tentang tipe data dan juga variabel. Oke, langsung aja kita bahas apa itu tipe data. Jadi, banyak hal di dunia ini itu kan data ya. Dan secara umum, data itu punya tipe atau jenisnya dan kita klasifikasikan dia menjadi dua bagian. Antara dia didefinisikan dalam bentuk kata-kata atau dia juga bisa didefinisikan dalam bentuk bilangan. Kata-kata itu contohnya apa sih? Misal, alamat kamu tempat tinggal gitu. Kayak gini misalnya. Alamatku di Yogyakarta, misalnya kayak gitu. Yogyakarta itu kan kumpulan dari huruf ya. Kita klasifikasikan dia sebagai kata-kata. Dan bagian section kata-kata ini kita akan klasifikasikan jadi dua bagian, yaitu string dan juga char. Bedanya apa? Kalau string, dia terdiri dari sekumpulan huruf. Gitu. Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Bantul. Itu kan nama-nama tempat yang didefinisikan dalam kata-kata. Atau apa selain itu? Contohnya nama orang. Contohnya namaku, Pison Golda Montera, itu juga bagian dari string. Tipe datanya string. Lalu, yang didefinisikan sebagai karakter atau char, itu kalau dia terdiri hanya dari satu karakter aja, teman-teman. Misalnya, huruf A, huruf B, huruf Z, ataupun kayak simbol-simbol, simbol tanda seru, simbol dolar, itu kan dia kita definisikan hanya dengan satu karakter aja. Kita sebut dia sebagai char mulai sekarang. Lalu untuk bagian angka kayak gimana? Kita bagi dua lagi klasifikasinya, yaitu bilangan bulat, kayak contohnya 5, 3, 0, 7. Ini kan bilangan bulat. Kita mulai sekarang akan sebut dia sebagai integer, atau secara singkatnya INT. Nah, selain dari bilangan bulat, ada juga kan bilangan yang punya koma, nilai desimal. Misalnya 15,785. Ini mulai sekarang kita akan klasifikasikan dia kita sebut sebagai float atau double. Tipe data secara umum ini teman-teman, tapi ada satu lagi, yaitu ketika ada situasi kondisi, kita akan definisikan dia bisa jadi dalam bentuk logika yang punya dua nilai doang. Apa namanya? Boolean, yaitu true atau false. Dan dia cuma punya dua nilai ini teman-teman. Uniknya Boolean tuh itu. Dia cuma punya dua jenis nilai, antara true atau false. True didefinisikan juga dengan kata lain dia angka 1, dan false itu angka 0. Gitu. Selain ini ada banyak tipe data lain teman-teman sebenarnya kayak misal untuk bilangan bulat ini integer ada namanya long long, ada namanya lain-lainnya. Itu nanti tergantung sama implementasi dan kalau mungkin akan dibahas di video lebih lanjut aja, tapi aku hanya akan bahas ke tipe data yang paling sering dipakai di bahasa pemrograman, khususnya dalam hal ini yang kita pakai adalah C++. Gitu. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel kayak gini. Integer adalah bilangan bulat. Floating point adalah bilangan pecahan atau desimal atau bilangan koma. Karakter adalah satu karakter ASCII. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ASCII itu apa, bisa sambil cari tahu sendiri aja lebih lengkapnya. Tapi singkat kata, ASCII itu pemformatan yang dilakukan untuk mendefinisikan simbol-simbol tadi. Kayak A, B, C, D, E, F, G. Simbol dolar, simbol pagar, simbol tanda seru, itu didefinisikan dalam ASCII. Kita masukkan dalam dia tipe datanya adalah char atau karakter. Lalu tipe data boolean, true false, nilai logika, atau ada juga di sini string yang merupakan sekumpulan karakter gitu. Contohnya kata halo gitu, itu adalah string. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang tipe data, kita juga akan kenalan nih sama yang namanya variabel. Apa itu variabel? Sederhananya ini tuh cuma nama gitu. Yaudah, nama yang kita kasih aja buat nyimpen suatu nilai. Ada suatu nilai, kita kasih nama, itu variabel. Dalam kasus ini misalnya objeknya adalah manusia. Manusia kira-kira punya apa sih teman-teman? Salah satunya nama, ya kan? Apalagi kira-kira? Manusia punya umur, ya kan? Selain nama dan juga umur, punya juga misal tinggi badan. Setelah punya tinggi badan, kita juga bisa kasih status dia, apakah dia mahasiswa atau bukan, atau dia siswa atau bukan sih. Selanjutnya, dia juga bisa jadi kalau emang dia adalah mahasiswa atau siswa, dia punya nilai atau skor. Inilah variabel, teman-teman. Name, age, grade, dan lain-lainnya, ini adalah variabel doang. Lah, lalu kaitannya apa antara variabel dan juga tipe data? Kaitannya kayak gini, teman-teman. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu variabel, misalnya variabel nama, kita perlu tentukan dia tipenya apa. Cara gampangnya adalah kita contohin aja. Kasih aja contoh nama kayak gimana misal. Nama Bison Golda. Itu kan adalah huruf, sekumpulan karakter. Oke, kita akan namain dia tipe datanya sebagai string.
Umur, kira-kira pakainya apa? Integer kah atau floating point kah? Nah, itu balik ke teman-teman ya sebenarnya. Cuman aneh nggak sih kalau misalnya teman-teman bilang umurnya 18,5 gitu? Kayak nggak normal ya. Biasanya umurnya kalau 18 tahun ya 18 tahun gitu. Walaupun lebih setengah tahun, tetap aja bilang 18 tahun. Nah, balik lagi ke cara teman-teman mendefinisikan. Tapi normalnya ya kalau misalnya umur, age, kita akan definisikan dia sebagai integer aja, simple. Kalau tinggi badan bisa koma ya, jelas. Misal tinggi badannya berapa? 200 meter, misal 200,5 gitu. Itu kan bisa ada nilai komanya. Ada presisinya di situ. Kita akan pakai tipe datanya float. Lalu misal nilai, kalau dia didefinisikan hanya dengan satu karakter, kita bisa pakai char. Let's say A, B, C, D, E, F gitu. Lalu status is student, apakah dia mahasiswa atau dia siswa? Kita akan definisikan dia tipe datanya ada boolean, karena jawabannya kan cuma dua. Dia mahasiswa atau bukan? True or false, kayak gitu. Contoh kodenya kayak gini. Oke, kita bisa langsung contohin aja ke si plus-plusnya. Sebenarnya teman-teman, aku bakal coba bikin filenya. Let's say di sini kita akan bikin file baru. Namanya apa? Kita materi kedua ya berarti. Data type. Gini, variabel C++. Oke. Nah, kalau di C++ itu biasanya di bagian paling awal kita akan tulis kayak gini nih teman-teman, include IOStream. Kedepannya aku nggak akan tulis manual ya, karena akan melelahkan. Lalu ada using namespace std. Maksudnya apa? Ini next time aja kita akan bahas. Tapi sementara formattingnya kalau di C++ tuh kayak gini. In main sebagai fungsi utamanya yang akan kita jalankan. Dan kita bisa tulis nih variabel apa yang mau kita bikin. Tadi misalnya apa? Nama ya. Variabelnya nama, name. Nah, kalau kita cuma tulis kayak gini ya, akan muncul simbol merah di bawah C++-nya. Kenapa? Karena kita perlu identifikasikan dia itu tipe datanya apa. Karena kita mau kasih nama misalnya adalah di sini Python, kita tentukan, oh Python ini apa sih? Berarti kita bisa langsung tahu ya, dia adalah string. Gitu caranya teman-teman. Kita pikirin dulu variabelnya yang mau dibikin itu apa. Terus habis itu kita bisa bayangin tipe datanya mau kita kasih apa. Sekarang apa lagi? Umur, age. Aku bakal isi, let's say di sini 20 gitu. Berarti kita akan kasih dia nilainya integer. Apalagi misalnya, cara apa ya contohnya? Nggak usah kasih dulu lah ya, tapi bayangannya kayak gitu. Terus is student, maka aku bilang dia true. Ini adalah tipe datanya, berarti adalah boolean. Oke, kita ambil contoh 3 kasus ini. Tambahin satu lagi deh. Age sama dengan berapa? Ini nggak data asli ya teman-teman, jangan dipercaya begitu aja. Berarti kita akan kasih dia float point ya, float tipe datanya. Oke, semuanya udah selesai tipe datanya di sini. Kita bikin variabel nama, isinya Python dengan tipe string. Kita bikin variabel umur, isinya 20, tipe datanya integer. Variabel is student bernilai true, tipe datanya boolean. Variabel height, dia punya nilai 169,8, tipe datanya adalah float. Cara memastikannya gimana kalau kita udah benar-benar memasukkan itu di C++, kita bisa munculkan di terminal. Contohnya kayak gini teman-teman, cout. Cout artinya kita akan tampilkan dia di terminal. Namaku, berarti kita kasih dia namaku dan kita panggil variabelnya. Kalau dia ternyata memang benar-benar udah keisi Python, maka akan di cout namaku Python. Tapi di sini kita kasih spasi dulu supaya formattingnya benar. Kalau kita run, di terminalnya akan muncul kayak gini. Namaku Python. Mau panggil lagi, umurnya berapa? Kasih aja di bawahnya cout umurku kasih aja age ini, dah. Maka akan muncul namaku Python, umurku 20. Gitu, seru kan? Seru lah, masa enggak sih? Seru-seru. Nah, apapun lah, teman-teman bisa cout apapun yang teman mau di sini. Cout itu artinya kita akan menampilkan ke terminal. Dan simbol yang aku kasih di sini, itu sama dengan simbol ini, tulisannya ENDL. Itu akan kasih enter di bagian terminalnya. Namaku Python, enter, umurku 20. Pakai ini. Atau aku lebih suka pakai \n, karena akan lebih sederhana aja sih. Tapi itu balik ke preferensi teman-teman. Outputnya seperti ini. Mungkin untuk bagian yang sekarang ini cukup kayak gitu aja teman-teman. Simple, sederhana, nggak ada yang rumit, semuanya eksplisit, mudah untuk dijelaskan. Bye-bye teman-teman, selamat melanjutkan ke video selanjutnya.